Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Andriani, NIM F202001143, kelas A3, jurusan S1 Farmasi Stikes Mandala Waluya Kendari. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu Anatomi Fisiologi Manusia dengan topik pendahuluan sistem indera, anatomi, fisiologi mata dan telinga. Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pendahuluan Sistem Indera, Anatomi, Fisiologi Mata dan Telinga. Sistem indera. Sistem indera adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima rangsang atau reseptor. Alat indera adalah reseptor yang peka terhadap rangsangan dan perubahan di sekitarnya. Indera mata, reseptor, retina atau fovea centralis, kepekaan, fotoreseptor atau cahaya, pengaturan lobus occipitalis. Indera telinga, reseptor, organ kokti, sel rambut, otot kulit, kepekaan, fonoreseptor atau suara dan keseimbangan, pengaturan lobus temporalis. Indera hidung, reseptor, saraf olfaktori, kepekaan, komoreseptor gas atau bau, pengaturan lobus parietalis. Indera lidah, reseptor, papila, kepekaan, komoreseptor cair atau rasa, pengaturan lobus parietalis. Indera kulit, reseptor, korpus saraf, kepekaan, mekano atau tangoreseptor atau sentuhan, pengaturan lobus parietalis. Kemudian mata. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan atau fotoreseptor. Reseptor mata adalah fovea centralis pada retina, yang merupakan lapisan mata terdalam yang peka terhadap cahaya. Bola mata terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada sklera atau tunika fibrosa, lapisan terluar yang berwarna putih dan tidak bening. Yang kedua ada koroid atau tunika vaskulosa, lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah dan pigmen. Pembuluh darah mensuplai nutrisi bagi mata dan pigmen berfungsi menyerap refleksi cahaya pada mata. Yang ketiga ada retina atau tunika nervosa, lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel-sel fotoreseptor. Struktur bola mata. Kita dapat mengamati gambar di mana pada gambar tersebut terdapat sklera, koroid, retina. Sklera merupakan bagian putih untuk melindungi mata. Koroid, lapisan di bagian belakang mata dengan 10 lapisan sel lain. Bagian mata paling penting. Koroid mirip bak paling belakang dengan jaringan uvea dan mirip lapisan antara retina dan sklera. Kita dapat memperhatikan gambar di bagian huruf A terdapat kornea, adalah bagian sklera yang bening dan dilindungi oleh lapisan konjungtiva yang melindungi kornea dari gesekan. Kemudian di bagian B terdapat aqueous humor, adalah cairan yang dihasilkan badan siliaris dan mengisi bagian depan lensa. Kemudian di bagian C terdapat canal slum, adalah pengatur volume aqueous humor dengan mengalirkannya ke pembuluh darah. Kemudian di bagian D terdapat pupil, adalah jalan masuknya cahaya ke mata. Kemudian di bagian E terdapat iris atau selaput pelangi, adalah bagian koroid yang mengatur diameter pupil yang mempengaruhi jumlah cahaya masuk. Kemudian di bagian F terdapat lensa mata, adalah lensa bikonkav bening dari serat protein. Kemudian di bagian G ada badan siliaris, adalah kumpulan ligamen suspensor yang berfungsi mengubah cembung cekung lensa mata dengan kontraksi relaksasi. Kemudian kita dapat perhatikan di bagian H terdapat vitreous humor, adalah cairan yang mengisi bagian belakang lensa mata atau isi bola mata. Kemudian di huruf I terdapat makula lutea atau bintik kuning, adalah bagian retina berpigmen kuning dan terdapat fovea centralis yang mengandung sel konus dan sangat peka dan tajam dalam menerima rangsangan cahaya.
Kemudian di J terdapat bintik buta, adalah bagian yang tidak mengandung sel fotoreseptor. Kemudian yang terakhir di bagian K itu terdapat saraf optik 2, adalah saraf yang mengatur indera penglihatan. Telinga berfungsi sebagai indera pendengaran atau fonoreseptor dan pendeteksi keseimbangan atau equilibrium. Reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ korti pada koklea dan untuk keseimbangan adalah otolit. Struktur telinga. Kita dapat mengamati pada gambar di mana terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, di bagian huruf A itu terdapat daun telinga atau auricula yang berfungsi mengumpulkan suara masuk ke dalam telinga. Kemudian di bagian B terdapat saluran telinga yang berfungsi meneruskan suara ke telinga tengah. Saluran telinga menghasilkan serumen yang berfungsi mengumpulkan kotoran. Kemudian di bagian C terdapat membran timpani atau gendang telinga yang berfungsi meneruskan getaran suara ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian di bagian D, tulang-tulang pendengaran secara berurutan terdiri dari tulang martil atau malleus, landasan atau incus, dan sangurdi atau stapes, berfungsi meneruskan getaran suara ke tingkap oval. Kemudian di bagian E terdapat saluran eustachius, adalah saluran yang berhubungan dengan tenggorokan yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan dalam dan luar. Kemudian di bagian F terdapat kanal semisirkuler atau saluran seperdua lingkaran, terdiri dari 3 saluran yang mengandung cairan endolimf dan sel-sel reseptor keseimbangan berupa kupula yang dipengaruhi gerakan sel rambut. Kemudian di bagian huruf G terdapat vestibula, terdiri dari saculus dan utriculus yang mengandung cairan endolimfe dan sel-sel reseptor keseimbangan berupa makula yang dipengaruhi gerakan otolit. Kemudian di H terdapat koklea, di mana ini berfungsi sebagai saluran mengulung berisi cairan limfe yang terdiri dari 3 saluran. Yang pertama, skala vestibular, skala koklea, dan skala timpani. Kemudian di bagian I terdapat saraf auditori, adalah saraf yang mengatur indera pendengaran dan keseimbangan. Kemudian hidung. Hidung berfungsi sebagai indera pemau atau penghiduan atau komoreseptor gas. Reseptor hidung adalah saraf olfaktori yang terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap molekul bau atau odoran. Struktur sel olfaktori. Kita dapat memperhatikan gambar di mana terdiri dari bulbus olfaktori, tulang lapis, komoreseptor, saraf olfaktori 2, silia, mukus, epitel olfaktori. Lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap atau komoreseptor cair. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Struktur papila dan tunas pengecap. Nah, kita dapat memperhatikan pada gambar di mana terdiri dari beberapa warna, yang terdiri dari warna ungu merupakan rasa manis, dan warna biru merupakan asin, kuning merupakan rasa asam, hijau merupakan rasa pahit, dan yang agak kecoklatan merupakan rasa umami atau gurih. Lidah berdasarkan kepekaan rasa dominannya terbagi menjadi pahit, asam, asin, manis. Nah, pahit disebabkan oleh perubahan struktur zat kimia organik yang memiliki rasa manis. Kemudian asam disebabkan oleh ion H+ atau zat seperti asam sirat atau jeruk. Kemudian rasa asin disebabkan oleh ionisasi garam-garaman seperti natrium klorida, dan manis disebabkan oleh zat kimia organik seperti glukosa dan asam amino.
Kemudian kulit. Kulit berfungsi sebagai indera peraba, mekanoreseptor atau tangoreseptor. Nah, di sini kita dapat melihat gambar di mana pada gambar 1 merupakan reseptor ujung bebas yang terletak di lapisan epidermis merasakan sakit atau nyeri. Di bagian nomor 2 terdapat reseptor ujung rambut terletak di sekitar folikel rambut merasakan gerakan rambut. Di bagian nomor 3 terdapat korpus Pacini merasakan tekanan kuat, dan yang keempat terdapat korpus Ruffini merasakan panas, dan bagian 5 korpus Krause merasakan dingin, dan di bagian 6 korpus Meissner merasakan sentuhan. Dan di bagian nomor 7 ada diskus Merkel terletak pada lapisan epidermis merasakan sentuhan, tekanan ringan, dan sakit atau nyeri. Struktur lapisan kulit terbagi menjadi 3. Yang pertama, epidermis atau kulit ari, yang merupakan jaringan epitel yang tersusun atas sel kulit hidup dan mati. Yang kedua, dermis atau korium atau kulit jangat, merupakan jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, sel reseptor kulit, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan akar rambut. Di bagian 3, hipodermis atau lapisan subkutan adalah jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, lapisan lemak, dan jaringan saraf. Gangguan pada sistem indera. Yang pertama, gangguan pada indera penglihatan. Yang pertama, miopi atau rabun jauh. Miopi terjadi karena bayangan jatuh sebelum retina, bola mata terlalu lonjong, kelengkungan lensa mata terlalu besar. Kemudian 2, hipermetropi atau rabun dekat. Hipermetropi terjadi karena bayangan jatuh setelah retina, bola mata terlalu pipih, kelengkungan lensa mata terlalu kecil. Kemudian gangguan pada indera pembau terdiri dari hiposmia, parosmia, kalkosmia, anosmia, dan pilek. Gangguan pada indera pengecap. Yang pertama ada sariawan lidah, yang kedua ada kanker lidah, yang ketiga fisura lidah, yang keempat mikroglosi, dan yang kelima makroglosi. Gangguan pada indera peraba. Yang pertama panu, 2 kurap, 3 jerawat, dan 4 dermatitis. Gangguan pada indera pendengaran dan keseimbangan. Yang pertama tuli saraf, 2 tuli konduktif, 3 motion sickness. Anatomi fisiologi mata dan telinga. Anatomi mata dan fisiologi mata. Nah, di sini kita dapat melihat pada gambar tersebut di mana terdapat konjungtiva yang merupakan mirip bak paling belakang dari jaringan UPI dan mirip lapisan antara retina dan sklera. Kemudian ada bilik mata depan merupakan kantung mirip jeli berada di belakang kornea. Kemudian ada lensa, jaringan yang transparan, tak berwarna, tak mengandung darah, dan berbentuk bikonveks atau cembung. Kemudian ada pupil, lubang di tengah-tengah iris yang berfungsi sebagai mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam bola mata dengan cara miosis dan midriasis. Kemudian ada iris, bagian depan dari jaringan UV yang membatasi kamera okuli anterior atau COA dan kamera okuli posterior atau COP. Kemudian ada kornea, bagian lapisan bening di depan mata. Kemudian ada sklera, bagian putih untuk melindungi mata. Kemudian ada koroid. Nah, koroid ini mirip dengan konjungtiva di mana mirip bak paling belakang dari jaringan UPI dan mirip lapisan antara retina dan sklera. Kemudian ada retina, lapisan terdalam dari ketiga dinding bola mata berupa membran tipis, bening dan mirip jala dengan nilai metabolisme O2 tinggi. Kemudian ada makula,
daerah kecil yang berbentuk bulat terletak di bagian belakang retina dengan jarak sejauh 3,5 mm dari temporal dan 0,3 mm lebih inferior terhadap diskus. Kemudian ada saraf optik, kumpulan saraf tebal yang bertugas mentransmisikan impuls dari retina ke otak. Mata merupakan salah satu organ indera yang paling sering digunakan di antara kelima indera lainnya. Indera penglihatan merupakan sarana utama untuk mengumpulkan informasi dari sekitar kita. Perlu diketahui, sekitar 75% informasi yang kita terima berupa informasi visual. Bagian depan mata yang pertama, kornea, 2 iris, 3 pupil, 4 sklera, dan 5 konjungtiva. Kornea, lapisan bening di depan mata. Iris, bagian depan dari jaringan UV yang membatasi kamera okuli anterior atau COA dan kamera okuli posterior atau COP. Kemudian pupil, lubang di tengah-tengah iris, berfungsi sebagai mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam bola mata dengan cara miosis dan midriasis. Kemudian ada sklera, bagian putih untuk melindungi mata. Dan yang terakhir ada konjungtiva, mirip bak paling belakang dari jaringan UV dan mirip lapisan antara retina dan sklera. Bagian tengah mata. Yang pertama, lensa. Bagian ini berada di belakang iris dan pupil, bening tidak berwarna dan berbentuk lonjong. Lensa berfungsi membiaskan cahaya yang masuk dan memfokuskannya ke retina. 2. Rongga. Rongga ini membentang dan dari bagian belakang lensa hingga dinding belakang bola mata dan dipenuhi oleh cairan bening mirip gel yang disebut vitreous. Bagian belakang mata yang pertama, retina. Lapisan terdalam dari ketiga dinding bola mata berupa membran tipis, bening dan mirip jala dengan nilai metabolisme O2 tinggi. 2. Makula. Daerah kecil yang berbentuk bulat terletak di bagian belakang retina dengan jarak 3,5 mm dari temporal dan 0,5 mm lebih inferior terhadap diskus. 3. Saraf optik, kumpulan saraf tebal yang bertugas mentransmisikan impuls dari retina ke otak. Cara mata melihat. Nah, kita dapat perhatikan pada gambar. Yang pertama, cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata Anda. 2. Cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Yang ketiga, kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Keempat, fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Yang kelima, gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. Yang keenam, otak memproses sinyal. Sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image. Fisiologi mata. Yang pertama, melihat. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, berkedip. Yang keempat, menangis. Dan yang kelima, melindungi. Anatomi telinga. Nah, di sini kita dapat memperhatikan gambar di mana terdapat inner ear atau telinga bagian dalam yang terdiri dari koklea, kanal semisirkular, vestibular nerve atau saraf vestibular, facial nerve atau saraf wajah, dan auditory nerve atau saraf pendengaran. Kemudian di bagian outer ear, bagian luar telinga yang terdiri dari ear canal atau saluran telinga. Kemudian di bagian middle ear atau bagian telinga tengah yang terdiri dari eardrum atau gendang telinga, incus, stapes, dan malleus.
Telinga adalah organ penginderaan dengan fungsi ganda dan kompleks atau pendengaran dan keseimbangan anatomi juga sangat rumit. Telinga luar atau outer ear. Telinga luar yang terdiri dari auricula atau pinna dan canalis auditorius externus dipisahkan dari telinga tengah oleh struktur seperti cakram yang dinamakan membran timpani atau gendang telinga. Telinga tengah atau middle ear. Fungsi telinga bagian ini adalah menghantarkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga bagian dalam. Membran timpani berbentuk tipis dan semi-transparan yang memisahkan telinga luar dan telinga tengah yang terdiri dari vas flaccida dan vas tensa. Ada 3 saraf sensorik pada membran timpani, yaitu saraf auriculatemporal, saraf Arnold, dan cabang saraf timpani. Selain itu, terdapat saluran eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan bagian hulu kerongkongan dan hidung, atau nasofaring. Bagian horizontal saraf wajah melintasi rongga timpani. Telinga bagian dalam atau inner ear. Bagian telinga ini disebut dengan rongga labirin yang berfungsi membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf pusat. Koklea adalah organ penting pada telinga dalam yang berbentuk cangkang siput. Vestibuli merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Sementara semisirkular adalah saluran setengah lingkaran dari 3 saluran berbeda, yaitu canalis semisircularis horizontal, canalis semisircularis vertikal atas, dan canalis semisircularis vertikal belakang yang berisi ampula. Fisiologi telinga, cerumen. Cerumen atau earwax, substansi seperti lilinik berwarna kuning disekresikan di ear canal. There are 2 distinct genetically determined types of earwax. Yang pertama, DeWitt type, honey brown to dark brown, moist, Stichkai, Caucasian, Afrikaans, konsentrasi tinggi lipid dan pigmen granul 50% lipid. Yang kedua, the dry type, dry and flaky, as Asian and Native Americans, hanya terdiri dari 30% lipid. Proses mendengar. Meskipun mendengar adalah sebuah proses yang kompleks, namun pada dasarnya mendengar merupakan kegiatan pasif yang otomatis tanpa disadari terlibat dalam proses. Berikut ini merupakan gambar proses bagaimana kita dapat mendengar. Yang pertama, sesuatu bergetar dan menciptakan sebuah gelombang bunyi. Kedua, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Ketiga, gelombang bunyi masuk ke dalam liang telinga. Keempat, gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga dan diubah menjadi energi mekanik. Kelima, terdapat tulang pendengaran di telinga tengah, malleus, incus, dan stapes. Keenam, gendang telinga menggetarkan tulang pendengaran dan meneruskannya ke telinga dalam. Ketujuh, getaran cairan di dalam koklea atau rumah siput merangsang sel-sel rambut menghasilkan impuls bioelektrik. Kedelapan, kerusakan sel-sel rambut pada koklea akan mengakibatkan gangguan pendengaran sensori neural. Kesembilan, impuls listrik dari sel-sel rambut diteruskan ke otak oleh syaraf pendengaran. Di otak, impuls dari kedua telinga tersebut diartikan sebagai suara. Itulah tadi hasil presentasi saya mengenai pendahuluan sistem indera, anatomi, fisiologi mata dan telinga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.